103,1 FM, teman terbaik buat kamu. Selamat sore Sobat Gen, kali ini Cut dan Faras lagi ada di Car Free Day Darmo. Yes, betul sekali. Dimana kita bakal ngerayain yang namanya Legal Expo Hari Dharma Karya Dika 2023. Yang spesial di sini banyak banget keseruan Sobat Gen. Betul. Pagi ini sambil kemeringet, sambil cari keringet ya. Benar. Sambil cari lumpia. Ya. Yang spesial kali ini juga Faras mau ngobrol-ngobrol nih barengan sama Cut juga. Betul. Yang gak kalah keren sudah barengan sama ada Bapak Subianta Mandala selaku Kepala Divisi Pelayanan Kumham. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi semuanya. Wah, semangat banget. Boleh dikasih tauin gak sih Pak tentang pengertian merek kolektif? Yes. Ya, jadi sebelum ke merek kolektif dulu ya. Oh iya. Saya ingin menyapa Bapak Ibu semuanya yang hadir di di Darmo, Car Jalan Free Darmo Day. ya, di Ya. Car Free Day. Selamat pagi semuanya, salam sehat. Kami dari Kementerian Hukum dan HAM, Kanwil Jawa Timur. Pagi ini kita mengadakan layanan khusus dalam rangka hari ulang tahun. Di sini ada layanan Legal Expo, ada dari layanan keimigrasian ya. Ada layanan keimigrasian, layanan hasil karya WBK atau warga binaan pemasyarakatan, dan juga kami di sini ada juga layanan di bidang administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual itu tadi sudah sempat ditanyakan mengenai merek, salah satunya ya merek. Khususnya hari ini kita memberikan informasi tentang merek kolektif ya, merek kolektif. Oke. Jadi gitu. Jadi tadi udah ditanya ya. Iya betul Bapak. Nah, sebelum ke merek kolektif, ini merek itu apa sih dulu nih? Merek. Ini salah satu jenis kekayaan intelektual. Nah, seperti halnya juga ada cipta, paten, desain industri dan lain-lain. Pada hari ini kita bicara khusus mengenai merek kolektif. Merek itu apa? Nah, Bapak Ibu mungkin sudah pernah dengar ya, sudah familiar. Merek itu merek itu adalah tanda. Nah, tanda dari sebuah produk atau jasa yang merupakan hasil kreativitas manusia. Ya, ini merek ini memberikan ciri khas kepada sebuah produk atau jasa yang membedakan dengan produk atau jasa lain. Untuk membedakan. Betul. Membedakan dengan produk atau jasa lain. Nah, kalau ke merek kolektif, baru ini intinya ini. Ini boleh sambil dicatat tadi nih. panjang dari ceritanya. Apa tuh Pak? Ini Boleh. merek kolektif ini merek yang bisa digunakan oleh beberapa orang dalam suatu kelompok atau komunitas tertentu. Biasanya merek itu adalah individual, Bapak Ibu. Benar. Jadi merek itu dimiliki oleh satu orang individu. Umumnya ini, umumnya. Ya, tetapi ada kemungkinan juga merek ini dapat digunakan secara bersama-sama. Ya, jadi mendaftarkan merek ini sekali mendaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM, tetapi kemudian dapat digunakan merek ini oleh beberapa orang individu yang merupakan anggota dari sebuah kelompok atau komunitas masyarakat gitu. Nah, kira-kira begitulah. Tapi sebenarnya ada perbedaan nggak sih Pak antara merek biasa dan merek kolektif? Nah, gitu? mungkin Pak Mustiko yang Silakan Pak Mustiko, bekerja Pak. Betul. kita kenalkan dulu. Kita perkenalkan dulu Pak Mustiko dulu lah. Baik, kita perkenalkan dulu pastinya. Gimana, ya? Betul. Jadi Sobat Gen, kita spesial banget. Jadi hari ini kita ngobrol-ngobrol juga bersama dengan Bapak Mustiko selaku Kepala Bidang Pelayanan Hukum. Nah, kita sambil tanyakan juga Pak Mustiko, sebenarnya apa sih perbedaan merek biasa sama merek kolektif? Kalau dilihat dari kepemilikannya. Pada prinsipnya merek biasa dan merek kolektif itu sama. Hanya saja penggunaannya berbeda seperti yang disampaikan Pak Subianto tadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang perbedaan yang paling prinsip antara merek biasa dengan merek kolektif. Kalau merek kolektif itu ada standar kualitas atau standar penggunaannya, Mbak. Oke. Jadi misalkan ada asosiasi penjual makanan gitu ya. Itu harus jelas nanti makanan ini standarnya seperti apa. Nanti itu ada ketentuannya. Nah, itu yang perlu diupload dalam pendaftaran. Itu yang utamanya. Kalau biaya semua sama. Tapi
untuk merek kolektif dan biasa perbedaannya di situ tadi, Iya. kejelasan dari apa yang dijual, begitu Iya, ya. betul. Tapi kira-kira untuk persyaratan pendaftaran dari pendaftaran merek kolektif, Prinsipnya apa yang harus sama, dilakukan? hanya satu bedanya. Apa itu? Kalau merek kolektif harus mengupload juga, melampirkan juga tata cara atau ketentuan standarisasi barang tersebut yang digunakan dalam satu merek itu. Oh. Oke. Jadi misalkan menggunakan merek para penjual kerupuk gitu ya, Yes. harus sepakat kerupuk ini harus kualitasnya bagaimana nih? Oh, tetap terstandarisasi Ada ya. standarisasi. Oke, dan itulah yang masuk ke dalam merek kolektif. Merek kolektif. Contohnya seperti itu. Nah, Iya. Nggak boleh kalau- gelambiar istilahnya. Betul. Nggak boleh gelambiar. Iya. Nggak boleh gelambiar. Iya. Jadi walaupun mungkin diajukan oleh banyak orang, Iya. satu perkumpulan asosiasi begitu, tapi Iya. tetap ada standarisasi. Standarisasinya harus Oke. bagaimana cara penggunaannya. Tapi Baik, kira-kira kalau sepenting apa sih kalau memang merek kolektif didaftarin terus bakal punya benefit apa aja sih Pak? Kalau satu merek kan satu orang, Ya. jadi merek itu kan perlu waktu untuk pendaftarannya. Oke. Tapi untuk percepat agar orang tersebut punya merek, agar bisa melakukan kegiatan usaha, gunakanlah merek kolektif. Itu lebih cepat, Oh, merek kolektif itu Iya. berarti dari segi waktu lebih efisien. lebih efisien karena digunakan banyak orang. Ha-ha. Oh, Kalau iya, misalkan iya. ada asosiasi 20 orang, berarti kan 20 merek, lama itu antrinya itu. Ha-ha. Mendingan satu asosiasi bikin satu merek, digunakan untuk 20 orang, cukup Itu untuk salah satunya. salah satunya. Kemudian benefit lainnya mungkin, Pak, boleh diinfo juga biar teman-teman di sini barangkali pengunjung yang hadir di Car Ya. Free Day Surabaya kali ini juga, wah ini tertarik karena punya Ya. merek juga nih. Ya mungkin saya ingin menambahkan ya. Boleh, Boleh, Pak, monggo. Bapak. Ini saya ingin menyampaikan latar belakang dulu. Ini kenapa merek kolektif ini diadakan selain merek yang sifatnya individual tadi ya. Ini merek kolektif ini dimaksudkan untuk mendorong suatu komunitas, suatu Yes. masyarakat atau bahkan suatu desa ya. Ya. Satu desa untuk secara bersama-sama Aha. anggota masyarakat desa itu mempunyai merek yang merek bersama. Oke. Merek bersama. Jadi kita ada program yang kita sebut dengan One Village, One One Brand. Brand. Ya, Oh. One Village, One Brand. One village, one, One brand. brand. Jadi satu desa kita berharap ada suatu produk Yes. unggulan ya. Unggulan. Produk unggulan yang bisa diandalkan desa itu dengan menggunakan merek bersama. Oh, oke. Jadi kita nih merintis sekarang ini, merintis. Ya, jadi untuk juga tujuannya apa? Ya ini untuk efisiensi ya tadi Ya. disampaikan sebenarnya. Kalau perorangan itu mungkin ada kemampuan ekonominya lemah Ya. ya untuk promosi. Butuh Oke. waktu Ya, lebih untuk lama. promosi lebih lama. Ya. Kalau kita bareng-bareng bersama-sama menggunakan merek bersama ini pendaftarnya satu sekali. Ditanggung biaya Kemudian bersama. promosinya juga Ya. promosi ya. Ya. Promosinya juga bareng-bareng. Benar. Nah gitu, maka itu akan juga membantu teman-teman UMKM misalnya ini pelaku Oh. usaha yang memang tidak kurang dananya ya. Oke. Nah ini juga bisa, ini juga bagus. Jadi kita bisa secara bersama-sama gitu. Oh, Nah oke. itu kira-kira tujuannya itu dan kepentingan atau manfaatnya lah tadi disampaikan. Manfaatnya kira-kira itu. Mungkin gimana? One village, one brand, one Ya. community, one brand, one association, one brand. Itu Intinya dia. satu perkumpulan. Satu kumpulan, seluruh Boleh. biaya ditanggung bersama kan? Kolektif Nah, lebih mudah dan lebih nanti kita mudah. bakal obrolin lebih lanjut Sobat Yes. Gen. Pastiin frekuensi radio kamu tetap di Gen 103,1 FM, teman terbaik buat kamu. Gen 103,1 FM, teman terbaik buat kamu. Masih barengan sama Cut dan Faras pastinya di Legal Expo HDKD 2023 dari Kemenkumham Jawa Timur Sobat Gen. Dan spesial banget kita kali ini siarannya nggak dari studio. Benar. Tapi kita sambil santai-santai di Car Hah. Free Day Darmo Surabaya. Dan kali ini kita udah bersama dengan Bapak Pahlevi Witantra selaku Kepala Sub Bidang Pelayanan AHU Administrasi Hukum Umum. Dan tentunya kita juga masih bersama dengan Bapak Mustiko. Ini dari talkset pertama tadi sudah ada. Iya. Sekarang masih standby. Insya Allah sampai talk tempat ya Pak. Kabarnya Bapak Kepala Sekolah ya. Buat ngecek ini bener gak nih kerjanya Namanya mau teman-teman? berbagi ya. Jadi kan pas banget ini mau membagi insight-insight Benar. baru untuk Sobat Gen yang sekarang ini juga lagi dengerin di jalan. Ya. Kira-kira banyak pertanyaan nih seputar mungkin bisa dibilang dari administrasi Hukum atau mungkin umum. perseroan ini Benar. apa? Kita langsung tanyakan aja langsung bersama dengan Bapak Pahlevi dulu. Ya. Pertanyaannya mungkin boleh dong dijelasin Pak tentang apa sih perseroan perorangan? Nah.
Boleh, silakan. Oke, terima kasih Mas Faras Prayoga ya. Waduh, kenapa ada prayoganya, Pak? Prayoga di Selamat Dibanding-bandingin. Anda masuk salah sambung. Wah, biasanya saya yang bilang. Ternyata nggak Pak, enak digituin. Iya, ternyata saya kena juga. Baik, terima Ya, kasih. Jadi gini Mas Faras, memang UMKM di Indonesia itu kan jumlahnya sangat besar. Dan mereka itu ternyata salah satu engine utama perekonomian nasional. Sehingga ada perhatian dari pemerintah. Izin dari UMKM ini dimudahkan aja lah gitu kan. Ya. Kalau tadi Pak Mustiko dan Pak Subianta sudah ngomongin soal merek itu kan legalitas dari sebuah produk ya atau barang ya. Nah kalau soal AHU ini biasanya legalitas dari badan usahanya. Terbukti sekitar 86% dari UMKM itu tidak punya legalitas badan hukum, Mbak. Jadi perseroan perorangan sendiri gitu. Ya. Rekeningnya rekening pribadi, jadi campur-campur. Utangnya konco melebu, warisan melebu gitu Iya, kan. kebocor pinjol. Iya, pinjolnya melebu sampai juga transaksi usahanya juga masuk ke situ sehingga tidak jelas pembagian antara keuntungan dia, laba dia atau bahkan mungkin kalau rugi ya kerugian dia tidak jelas sehingga bisa masuk ke harta pribadinya. Biasanya ini perusahaan keluarga yang sering kayak gitu ya, Mas ya. Jadi satu aja rekeningnya Iya, gitu. gitu. Jadi kita buatlah jangan seperti itu. Yang disiplin untuk berusaha itu kalau bisa disiplin. Disiplin dalam arti apa? Dipisah kekayaan dari pribadi dengan kekayaan dari perusahaan itu dipisah dengan apa? Dengan badan hukum. Kalau badan hukum sebelumnya macam-macam, ada yang CV, ada yang PT, ada yang firma misalkan. Nah itu memang tidak bisa satu orang, Mbak. Oke. Tidak bisa satu orang, Mas Faras. Jadi memang CV harus minimal 2 orang, sehingga harus pakai akte notaris. Ah, iya. Sejak iya. adanya Undang-Undang Cipta Kerja muncullah satu entitas badan hukum baru namanya Perseroan Perorangan. Oh. Nah, itu bisa didirikan sendirian. Saya hari ini saya buka laptop, saya yang dibutuhkan cuma KTP dan NPWP. Oke. Masuk, pilih jenis usahanya apa, pilih nama PT-nya, bayar 50.000, punya PT saya. Loh. Di situ Oke. tapi Mudah itu ya. iya, di situ tapi tadi itu harus jelas pembedaan antara harta pribadi dengan harta usahanya. Oh, nah di Tapi situ sebenarnya mungkin ada lagi nggak sih betul. Pak bentuk dari legalitas perusahaan yang dimaksud tadi? Ya itu tadi, jadi kalau legalitas perusahaan itu kan legalitas atau perizinan yang melekat pada badan usaha. Ya. Bentuk usahanya apa? Harus jelas. Ya harus jelas, ini PT kah, CV kah, firma kah atau apa. Nah ini ada lagi satu entitas baru, Perseroan Perorangan. Itu benar-benar sendiri ya? Betul-betul sendirian. Oke. Karena sendirian maka tidak perlu perjanjian, karena tidak perlu perjanjian tidak perlu ke notaris. Itu dia. Nah mungkin pertanyaan lagi sebenarnya terkait dengan kewenangan. Pak Mustiko mungkin ya pertanyaannya. Kewenangan Kanwil terkait dengan legalitas badan usaha itu sejauh apa aja, Pak? Nah, kalau untuk mendirikan perseroan perorangan itu mendaftarnya di Kementerian Hukum dan HAM. Oke. Nah, pertanyaannya kewenangan Kanwil apa? Kami membantu masyarakat untuk bagaimana cara mendaftarkan perseroan perorangan dengan mudah. Karena perseroan perorangan itu bisa didaftarkan secara mandiri. Nggak perlu datang ke kantor wilayah Kemenkumham Jawa Timur, nggak perlu. Buka aja laptop, buka aja ahu.go.id, ada menu perseroan perorangan, klik di situ. Oh, oke. Berarti urutan pembuatan legalitasnya semudah itu juga, Pak? Mudah sekali. Buka aja, yang penting punya alamat email, punya KTP, punya NPWP, Ya. kemudian langsung diupload, bayar 50.000 Ya. ke bank pemerintah Benar. atau ke bank swasta yang ada di situ, langsung bayar, langsung sudah bisa bikin perseroan perorangan. Oh. Cuma 50.000, berarti Cuma yang bayar 50.000 mahal-mahal itu salah. Jadi ngurusnya 50.000 ingat ya 50.000. Ada Ha-ha. biaya lain nggak, Pak? Mungkin Tidak tambahan. ada, tidak ada. Kalau ada yang minta Laporkan lebih, saja. Tidak perlu, oleh karena itu langsung aja akses sendiri di ahu.go.id. Yes. Klik perseroan perorangan. Kalau bingung-bingung ada buku panduannya di situ. Nah, Tapi itu kira-kira dia. Bapak ada yang perlu ditambahkan lagi gak terkait dengan administrasi hukum umum, Betul. perseroan perorangan? Betul. Ya, di situ juga ada tata cara bagaimana membuat laporan keuangan. Oke. Nah, setiap 6 bulan, seperti yang disampaikan tadi bahwa dilatih untuk disiplin buat Yes. laporan keuangan. Jangan kecampur-campur antara hartane duwe tonggo sampai duwe pinjol dan semua. Jangan kecampur-campur. Bikin sendiri di situ, nanti ada laporan keuangan setiap 6 bulan harus dilaporkan. Oke. Baik. Itu yang terpenting ya.
Jadi ingat lagi untuk biayanya 50.000. Kalau ada yang lebih dari itu jangan mau. Jangan mau. Daftarkan sendiri melalui Daftar sendiri. ahu.go.id, buka buku panduan. Yes. Ya. Ada petunjuk bagaimana cara pengisiannya, penguploadan dan sebagainya. ahu.go.id. Ya, Semudah langsung di email oleh sistem dari AHU, NPWP perusahaannya langsung. Oke, kalau gitu mungkin dari Bapak Pak Levi ada yang mau ditambahkan juga? Ya kalau kami memang menghimbau ya kepada UMKM jangan sampai melupakan dua legalitas. Yang pertama legalitas badannya tadi bisa berbentuk PT, CV atau perseroan perorangan yang baru. Ya. Yang kedua jangan sampai lupa legalitas produknya. Jadi kalau punya produk itu namanya jangan lupa didaftarkan merek sehingga aman berusahanya, tidak diklaim orang lain dan sebagainya. Dan berdisiplinlah dengan dalam melakukan usaha dengan melaporkan laporan keuangan secara berkala. Ya. Oke, kalau gitu sudah boleh jelas Sobat Gen. Terakhir di spill websitenya apa Pak? ahu.go.id. Itu dia Sobat Gen. Kalau memang Sobat Gen masih punya banyak pertanyaan, nanti bakal kita tanyain barengan sama narasumber yang ketiga. Pastiin frekuensi radionya tetap di Gen 103,1 FM, teman terbaik buat kamu. Oke, masih banget nih spesial ya. Kita masuk ke talk show yang ketiga. Benar. Kita ngobrol-ngobrol masih dalam keseruan yang luar biasa tentunya di Legal Expo Hari Dharma Karya Dika 2023. Ini spesial banget Cut. Kita masih juga berada di Car Free Day. Ya. Tentunya ini yang berbeda ya. Kalau biasanya kita cuma stay di studio. Di studio aja. Betul, yang kali ini kita munculnya, ini bareng sama orang-orang yang sibuk berolahraga. Dan juga spesial dari Kemenkumham Jawa Timur. Sekarang Cut dan Farah sudah barengan sama Mas Anggoro Wijanarko. Yes. Perwakilan dari kantor imigrasi khusus kelas 1 TPI Surabaya. Dan tentunya kita masih punya banyak pertanyaan. Kita pengen ngobrol-ngobrol. Nah ini kan Bapak selaku Kepala Bidang Dokumentasi, Perjalanan dan Izin tinggal imigrasi. Wah, betul ya. Ini jabatan semacam apa Mas? Kok panjang sekali? Kita nyebutin aja kemeringet loh. Ini gimana? kemeringet karena tulisanku jelek tadi nulisnya Cut. Tadi erek-erek ngono ya, aku gak bisa moco. Iya betul. Baik, ini mungkin juga pengen ngobrol sama Pak Anggoro. Sebenarnya boleh dijelasin dong Pak tentang aplikasi M-Paspor. Benar, Ini, tadi kita sempat jalan-jalan ke sana, katanya info tentang paspor, e-paspor dan lain-lain boleh daftar di M-Paspor. Nah, M-Paspor sendiri itu apa sih Mas? Baik, sebelumnya selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang ada di sini. Kami perkenalkan, saya perwakilan dari kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Surabaya. Kantor kami berada di Juanda, di Sedati, Mas Faras, Mbak Cut. Ya. Jadi bercerita tentang aplikasi. Jadi kalau kita dulu, zaman dulu, era dulunya itu orang itu mau daftar paspor itu datang pagi-pagi. Betul, pulangnya sore-sore. Iya. Aduh, lelah sekali. Datang pagi jam 5. Dia ngantri di depan kantor, ada ratusan orang. Benar. Nah, itu juga belum tentu dia dapat Selesai nomor hari. entry. Benar. Gitu. Karena waktu itu zaman dulu itu di kuota. Di tahun 2017, Direktorat Jenderal Imigrasi membuat aplikasi yang namanya Apapo, antrian pendaftaran paspor secara online. Oke. Jadi untuk mendaftar antriannya itu kita dapat memilih waktunya, dapat memilih harinya. Jadi kalau sudah memilih hari, tentunya konsentrasi dari antrian itu bisa terpecah di jam-jam yang telah ditentukan. Benar. Nah, sekarang di tahun 2022 awal, kami Direktorat Jenderal Imigrasi mengembangkan aplikasi yang kita sebut dengan M-Paspor. Apa bedanya sama Apapo? Nah, kalau Apapo itu hanya pendaftaran untuk nomor aja, ambil nomor itu, antrian. Ambil antrian di hari itu. Tapi kalau untuk M-Paspor ini sekarang yang dulunya belum dilakukan pembayaran di depan, sekarang sudah dilakukan pembayaran. Oh, berarti udah clear ya? Sudah clear. Artinya kita pengurusan udah bayar di depan, jadi udah nggak ada tambahan-tambahan lagi di belakang. Nah, tapi harus mengajukan permohonan itu memindai dokumen persyaratan sendiri. Jadi online gitu sekarang daftarnya secara tidak langsung ya. Pada dasarnya itu online. Jadi kalau misalkan dulu itu tidak mengajukan permohonan via aplikasi, scan dokumen itu, nah sekarang sudah di scan dokumen. Gunanya pada saat sudah dilakukan itu, maka pelaksanaan untuk
proses foto dan wawancara itu bisa lebih cepat karena tidak dilakukan lagi proses scan dan pindah KTP, itu gitu-gitu ya. betul, sudah dilakukan sendiri secara mandiri. Ya. Nah, cuman ya mengikuti era digital ya masyarakat sekarang harus tahu cara menggunakan suatu aplikasi. Oke. Berarti jadi Kemenkumham sendiri udah benar-benar mikirin orang-orang yang mulai capek bikin paspor ya. Betul. Kayak mau keluar negeri terus gak usah budal kat isu mulai sore Iya. bawa anak lah. Jauh gitu lebih kan. efisien. Iya, susah Efisiensi banget. waktu sekarang Betul. itu nggak perlu takut wah ini suwe antri nih karena udah terjadwal Betul. dan bisa kita atur sendiri. Betul. Mungkin kalau misal gini nih, penasaran tadi kan udah nih via digital, via aplikasi. Iya. Terus kalau mau datang, ini tempatnya ada di mana aja kalau boleh di-spill juga nih? Jadi kalau kita bicara kantor imigrasi di Surabaya itu sebenarnya ada dua. Ada Ya. dua. Yang pertama itu ada di kantor kami, kantor imigrasi kelas 1 khusus TP Surabaya yang ada di Juanda. Juanda Sedati. Oke. Nah, yang kedua tuh ada kantor imigrasi kelas 1 Tanjung Perak. Oh, Itu yang iya, di Surabaya. iya, iya. Cuman di Jawa Timur memang ada beberapa lagi ya, seperti kantor imigrasi Malang. Nah, tapi kami tidak hanya mempunyai kantor di sana, kami punya unit layanan paspor Oke. yang sekarang ada di Mall BG Junction, Oh, ada di Mall Ciputra, oke. ada di CBD Wiyung, dan Oke. kami mempunyai MPP Mall Pelayanan Publik. Kami ada juga imigrasinya di Mojokerto dan Sidoarjo. Nah, ini Jadi juga ada untuk 5. menghindari bikin paspor selain susah kan ada yang bilang gampang tapi sejuta. Nah, ini kalau kita upload sendiri, ini berarti menghindari orang-orang Betul. nakal kayak gitu. Ya intinya maksudnya. ada ini, intinya tentunya spesial sekali karena Ya. kita lakukannya mandiri, jadi semuanya transparan. Ya. Lewat aplikasi juga ada, Iya, betul ya? benar. Oke. Tapi Nah, kira-kira untuk di tahun 2023 biaya yang benar untuk paspor tuh berapa sih Mas Anggoro? Jadi kita kategorikan dulu nih. Ya. Jadi untuk jenis paspor itu kan ada paspor biasa Dan ada elektronik. dan ada elektronik paspor. Ya. Untuk paspor biasa itu harga PNBP-nya adalah 350.000. Untuk e-paspor itu Ya. 650.000. Oke. Tapi ada lagi, Oke. tidak hanya itu. Jadi kita ada layanan percepatan yang waktu datang mengajukan langsung selesai di hari yang sama. Keren. Tapi ada biayanya. Ya. Oke. Biaya tambahannya itu sejumlah 1 juta. Oke. Dan tidak hanya itu, yang namanya paspor itu kan adalah dokumen negara. Ya. Harus kita simpan, harus kita jaga. Ya. Kalau misalkan itu rusak, ada dendanya, Mbak. Dendanya itu 500.000. Wah, hilang masuk denda juga nggak Mas? Betul. Hilang itu untuk PNBP-nya dendanya 1 juta rupiah. Wah. Jadi kita harus menjaga dokumen yang telah Gak asal-asalan itu, apalagi paspor sekarang udah 10 tahun berarti. Betul, Bener ya, jadi betul. kalau hilang di tahun pertama atau tahun kedua nggak boleh ngurus lagi tapi bayar denda dulu. Betul. Baru bisa di print ulang, asarannya Betul. begitu. Tuh kan. Dia Ya bayar bocot, lagi. duitmu mau titip aku dah, tembang hilang. Aku pengen ngomong hilang gak sih Kalau Oke. begitu terima kasih Mas Anggoro Wijanarko Ya. dan nanti kita bakal ngobrolin lagi Sobat Gen bareng sama teman-teman dari Kemenkumham Jawa Timur. Pastiin frekuensi radio kamu tetap di Gen 103,1 FM, teman terbaik buat kamu. Gen 103,1 FM, teman terbaik buat kamu. Selamat pagi Sobat Gen. Selamat siang, ini kita on air setengah Oh iya, tiga. iya. Ini Tapi karena memang on kita airnya- semangatnya pagi terus, makanya yes. ngucapinnya selamat pagi ya. Ya, kalau gitu selamat sore Sobat Gen. Ya walaupun sebenarnya ini masih pagi kalau kita lagi rekaman ya. Iya. Karena ini FYI kita lagi ada di Car Free Day Darmo Surabaya. Benar. Ini masih wah sehat banget vibes-nya. Temenan. Kita udah menambah banyak sekali insight-insight baru dari teman-teman Kemenkumham. Dan tadi kita udah sempat ngobrolin tentang ternyata bikin Yep. paspor tuh nggak sampai jutaan kalau kamu nggak pakai joki Sobat Gen. Iya, pokoknya gini, kalau pilih paspor, Iya. apalagi pengurusan banyak pilihannya. Iya. Tadi udah di-spill ya, dari yang harga 350, Ada yang 650, 650, sampai 1 juta. Nah. Itu semua tergantung dari kebutuhan. Dan ternyata bisa digarap sendiri paspornya di awal pendaftaran dan lain-lain pakai aplikasi M-Paspor. Dan sekarang kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama perwakilan dari jasa fungsional tertentu pengadaan barang
barang dan jasa sudah ada Mas Sandi Pratama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Waalaikumsalam. Woi. Selamat pagi Mbak, Mas. Iya, selamat pagi. Masih segar nih, tadi habis olahraga apa habis nyemil, Mas? Coba jujur kamu, Mas. Mas Sandi, yes, ini karena kan kita udah ngobrol-ngobrol ya, kali ini spesial banget karena Mas Sandi ini selaku perwakilan jasa fungsional tertentu pengadaan barang dan jasa. Ya. Boleh dijelasin dong, Mas? Ini tadi kita sempat ada ngomong e-katalog. Iya. Sebenarnya e-katalog ini apa sih? Definisi aja deh. Untuk orang awam gitu. Oke, kalau misalkan bicara e-katalog, mungkin selaku orang awam ya Mas ya. Gampangannya adalah ketika kita mau belanja online, mungkin e-commerce kita, ya? Iya e-commerce. Oke. Contohnya seperti ada Bukalapak, Tokopedia. Nah, pengadaan sendiri kan ada unit utamanya Mbak. Jadi lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah atau LKPP. Nah, e-katalog ini itu wadah yang dikembangkan oleh LKPP yang menyediakan berbagai macam kebutuhan barang dan jasa oleh kementerian, lembaga atau pemerintah daerah. Jadi sekarang itu nggak perlu ribet, kita harus datang keluar, cukup pakai laptop, kita on, kita bisa menemukan semua barang yang kita cari di situ. Gitu. Apapun ya? Apapun kita ada sana. Apakah itu khusus UMKM aja atau mungkin barang-barang lain bisa kita dapat di situ? Sesuai yang terbaru malah Mas, itu kan produk sekarang terbaru kan kita harus menggunakan produk dalam negeri. Jadi UMKM itu malah mendapat kesempatan yang besar untuk itu. Oke. Jadi ini nggak cuma barang tapi jasa juga ya? Jasa juga ada Mbak. Ini boleh di-spill nih, selain barang itu meliputi apa? Makanan bisa? Hal paling sepele mungkin sapu pun juga ada Mas. Sapu? Wih. Sabun mandi juga ada. Iya, sabun mandi? Iya. Jadi sekarang di pemerintahan tuh kita udah nggak boleh lagi belanja manual kayak kita ke toko, instansi kan sering pemalsuan tuh Mas. Nah sekarang itu kita pakai katalog sehingga apapun yang kita beli itu sudah terekam semua historinya di situ. Semua orang bisa lihat, bisa memantau. Dan yang jelas itu lebih cepat Mas dari kita. Oke, ini mungkin sekarang ya, ini ada para pengunjung juga dan Sobat Gen yang lagi standby handphone. Kalau pengen langsung ngintip, di mana websitenya? Boleh di-spill dong. Nah, monggo misalkan mau mendaftar sebagai rekanan di e-katalog, bisa masuk ke www.ekatalog.lkpp.go.id. Oke. Misalkan masih bingung nanti proses seperti apa, nah monggo kita buka stand, kita bisa konsultasi bareng nanti. Tapi kira-kira untuk pendaftaran e-katalog gampang atau ribet sih Mas? Gampang bagi yang paham Mbak sebenarnya. Kita memang harus melek digital ya. Makanya kita harus pahamkan nih orang satu Surabaya nih, ya kan? Kita pahamkan kalau ternyata UMKM punya satu lahan baru yang luar biasa, di mana nanti kita ada e-katalog. Di situ tentunya dari Kemenkumham kita bisa mungkin mendisplaykan barang-barang UMKM kita. Oh, persyaratannya boleh pendaftaran e-katalog ini apa aja Mas? Oke, sebelum bicara persyaratan, mungkin ada dua hal yang kita bahas dulu. Pertama dari legalitas badan usaha. Legalitas badan usaha. Ya, jadi jelas nantinya siapa yang menawarkan barang sih, apakah PT atau CV atau mungkin perorangan. Pertama itu dulu harus disahkan dulu badan usahanya. Yang kedua adalah izin dari usahanya. Jadi kalau dia mengklaim dia jualan mebler misalkan, dia juga harus punya surat izin terkait penjualan itu. Nah, kalau sudah punya dua hal itu simpel banget, tinggal NPWP, sediakan email, kemudian ada akte sama surat pernyataan. Udah itu aja. Prosesnya mungkin maksimal 1 hari 1 malam udah bisa kita akses semuanya. Semudah itu secara 24 jam loh. Offline online? Secara online. Online ya? Ya. Jadi baik lagi ke katalog itu adalah inovasi dari pemerintah Mas. Jadi terkait dengan pengadaan yang bersih, cepat dan mudah, itu adalah e-katalog. Untuk daftar ada biaya? Rp0. Itu dia. Sebenarnya Kemenkumham tuh udah benar-benar mikirin kebutuhan kita loh. Membesarkan UMKM. Pokoknya kalau belanja apapun ya, mulai dari baju, mungkin sepatu, kebutuhan, pokoknya kebutuhan sehari-hari, rumah tangga. Utamakan produk UMKM. Itu dia. Tapi kira-kira Mas Sandi, untuk penggunaan e-katalog sektoral Kumham di jajaran Kanwil Kumham Jatim ini fungsinya apa sih untuk warga Surabaya? Mungkin kalau Surabaya jelas Mbak, kita sebagai pemerintah dengan instruksi presiden terbaru itu kita wajib
menggunakan barang produk dalam negeri itu sampai dengan 95% dari anggaran kita. Wow. Jadi kita bisa beli barang impor atau non PDN cuma 5%. Wah, keren. Sisanya itu kita wajib beli barang produk dalam negeri. Keren. Jadi hitungannya ketika ini diterapkan di semua daerah, nggak cuma Surabaya, bisa dibayangkan semua UMKM pasti akan maju dan produk dalam negeri akan berkembang. Ya mungkin saat ini pasti mahal gitu kan, ada selisih perbedaan dengan barang-barang luar negeri. Tapi dengan adanya kebijakan ini lama-lama insya Allah lah kita pasti akan berkembang semuanya. Nah, terakhir deh Mas Andi, kira-kira gimana caranya memaksimalkan belanja PDN di e-katalog? Cara memaksimalkan, nah gini Mas, karena emang ini kan baru. Ya. E-katalog baru luncur 2021, tapi kewajiban untuk menggunakan ini sudah mulai dari tahun 2021. Jadi kita setiap hari, nggak cuma di sini aja, nggak cuma saat ini, kita setiap hari selalu memberikan layanan terkait e-katalog. Siapapun yang mau, Mas aku mau daftar nih, aku mau konsultasi, silakan datang ke kantor kita. Jam 8 sampai jam 3 sore kita selalu membuka. Setiap saat, setiap hari kita buka. Kalau misalkan di waktu itu kurang cukup, kita bisa di offline di luar jam itu. Oke. Itu dia. Kalau untuk yang hari ini bisa datang langsung di booth? Bisa banget, kita tunggu semuanya. Wah, keren. Keren kalau gitu. Terima kasih banyak untuk Pak Sandi Pratomo selaku perwakilan dari Jasa Fungsional Tertentu Pengadaan Barang dan Jasa. Nah, nanti kita bakalan ngobrol lagi Sobat Gen. Abis kamu nikmatin lagu-lagu enak dulu cuma di Gen FM. Gen 103,1 FM, teman terbaik buat kamu. Selamat siang buat Sobat Gen yang jam segini dengerin lah. Kok Cut Farah sing siaran, siaran full 24 jam di Noigi ya. Hari ini kita spesial banget Sobat Gen nih. Jadi yang kamu dengerin adalah keseruan kita yang ada di Car Free Day Surabaya. Ini kita udah lakuin dari pagi Sobat Gen, dan itu ngobrol barengan sama teman-teman dari Kemenkumham Jawa Timur yang dulunya kita nggak tahu M-Pasport jadi tahu, yang dulunya bingung e-katalog sekarang jadi tahu. Iya, itu dan dia. Sekarang kita udah barengan sama perwakilan organisasi Bantuan Hukum Wiranegara Akbar, sudah ada Bapak Zainal Arifin. Halo. Pagi. Ya, pagi Mbak. Wih, Bapak, ini spesial banget. Saya mau tanya dong, Pak. Ini kan tadi di sana boothnya ada tulisannya bantuan hukum cuma-cuma. Iya. Kita mau tanya sebenarnya mungkin definisi bantuan hukum sendiri ini apa, Pak? Jadi begini, Mas ya, Mbak ya. Definisi bantuan hukum itu jasa layanan bantuan hukum yang diberikan oleh penerima bantuan hukum secara gratis atau cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Jadi layanan bantuan hukum itu diberikan kepada pemberi bantuan hukum secara gratis kepada penerima bantuan hukum. Siapakah penerima bantuan hukum untuk menerima cuma-cuma ini? Jadi penerima bantuan hukum itu sekelompok orang miskin atau orang. Oke. Gitu. Dan itu yang tentunya mungkin berlaku di hari ini di booth yang berada di Car Free Day Taman Bungkul ini. Bisa berlaku di hari ini. Oke. Tapi kira-kira bantuan hukum seperti apa Pak Zainal yang akan diberikan untuk warga Jadi miskin? bantuan hukum yang dikatakan tadi secara cuma-cuma dan gratis itu, yaitu bantuan hukum, baik itu bantuan hukum di secara litigasi atau non litigasi. Jadi mencakup litigasi itu di persidangan, di penyidikan. Kalau non litigasi itu di luar pengadilan. Oke. Itu dia, berarti banyak banget ya Sobat Gen, ada litigasi, ada non litigasi. Tapi kira-kira kalau kita lebih luasnya lagi itu non litigasi itu mencakup penyuluhan hukum, pemberdayaan masyarakat, investigasi kasus, mediasi, pendampingan di luar pengadilan, penelitian hukum, terus drafting dokumen. Berarti kasusnya banyak Pak ya sebenarnya. Luas banget kalau ngomongin kasus. Termasuk ini Pak, tilang. Gak semua sidang ya Om ya. Sidang tilang gak ngaruh ya? Tilang itu berarti masuk ke ranah lain itu. Tapi kira-kira Pak Zainal Arifin bagaimana cara mengkategorikan ini Sobat Gen boleh dapetin hukum cuma-cuma dan ini yang nggak boleh? Kira-kira persyaratannya apa saja? Yang bisa mendapatkan bantuan hukum gratis itu bagi sekelompok orang atau individu ya, atau dengan kategori adalah masyarakat miskin. Dengan melampirkan beberapa dokumen. Dokumennya apa aja, Pak? Salah satunya dokumen itu adalah KTP. Terus atau kartu keluarga. Kartu keluarga, Yang paling sangat
yang paling yang sangat dibuktikan adalah keterangan miskinnya, Pak. Keterangan miskinnya itu dengan apa, Pak? Jadi surat keterangan miskin bisa diperoleh dari kelurahan atau dinas sosial. Atau berupa dokumen lainnya berbentuk kartu Indonesia Sehat. Bisa BLT, bisa PKH, atau bisa BPJS, Pak. Tapi yang gratis. Yang gratis. Betul. Berarti yang itu benar mendapatkan bantuan hukum litigasi dan non litigasi cuma-cuma. Cuma-cuma gratis. Keren. Kalau mungkin ini bisa dibilang bantuannya ini berlakunya sampai kapan, Pak? Ya, selain hari ini. Selain hari ini, apakah seterusnya atau mungkin ada tanggal-tanggal tertentu? Semenjak pemberi bantuan hukum itu masih melekat, istilahnya itu secara surat keputusannya dari Kementerian Hukum dan HAM-nya masih melekat. Ya. Karena kita ini per 3 tahun sekali itu kan ada verasi ya, verifikasi dan agritasi per 3 tahun. Ketika kita masih melekat, kita berhak untuk memberikan bantuan hukum gratis. Oh gitu, berarti ini masih terus berlaku ya, Pak ya? Berlaku. Kalau dari lembaga kami ini masih berlaku sampai 2025. Tapi apakah ada perbedaan hanya berlaku di domisili Surabaya saja untuk memberi bantuan hukum dan penerimanya, atau boleh di luar Surabaya? Kalau kita bicara sesuai dengan aturan hukum PP ya, PP di dalam pasal 63 tahun 2016 di pasal 42 itu menyatakan bahwa penerima bantuan hukum atau pemberi bantuan itu adalah berdomisili di wilayah provinsi tersebut. Jadi kalau kita di Surabaya bisa mengakses memberikan bantuan hukum di wilayah Jawa Timur. Tidak bisa menutup kemungkinan khusus di Surabaya juga. Wilayah kita di Surabaya tapi bisa ke DPR di kantor kabupaten kota seluruh Jawa Timur. Jadi patokannya provinsi. Kalau kita melangkah provinsi lain di Jawa Tengah nggak bisa. Berarti ini Jawa Timur itu kan kotanya banyak juga. Pokoknya wilayah Jawa Timur gitu ya. Baik. Berarti kalau misal sekarang ini ada Sobat Gen juga yang kepikiran, saya ini butuh juga ini, saya pengen mengajukan bantuan hukum dari Kemenkumham. Berarti menghubunginya kemana, Pak? Di ini Pak, ada kita di kontak person kita di situ ada. Terus Instagram juga ada. Jadi di kantor kami ada di Jalan Tambak Mayor Baru, Gang 4 nomor 205. Sekali lagi alamatnya di mana, Pak? Di Jalan Tambak Mayor Baru, Gang 4 nomor 205 Surabaya. Berarti selain hari ini masih bisa dapat bantuan hukum cuma-cuma dengan syarat memang warga Surabaya yang miskin atau kurang mampu begitu ya, Pak? Betul. Warga Surabaya maupun Jawa Timur. Jawa Timur ya. Betul. Baik, kalau begitu terima kasih banyak untuk Bapak Zainal Arifin. Sama-sama, Mas. Luar biasa, dengan begitu kita akhirnya tercerahkan ya. Mungkin ada yang memerlukan, ini bantuan hukum gimana caranya? Kebetulan ini sudah dapat infonya. Dan ternyata cakupannya juga cukup luas, Sobat Ken. Ini juga akhir dari kita merayakan Legal Expo Kemenkumham Jawa Timur. Jangan lupa ikutin terus keseruan kita. Follow akun Instagram @gen1031fmsby. Dan terus dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Gen 103,1 FM, teman terbaik buat kamu.